Tanganku ditarik kasar sampai badan condong ke depan. Sepatu haku nyaris copot di tangga panggung. Dan suara ibu mertua langsung meledak di depan semua orang. "Keluar kamu dari sini, jangan bikin malu keluarga saya." Lampu ballroom masih terang, tamu VIP berhenti makan. Beberapa berdiri setengah. Bisik-bisik mulai muncul. Dan aku cuma bisa nahan nafas. Berdiri di situ, sadar semua mata sekarang ngeliat aku dipermalukan di panggung yang tadi aku siapkan sendiri. Tangannya masih nyengkram pergelanganku, narik lagi turun. Aku hampir jatuh. MC diam kaku. Investor di baris depan mulai saling pandang bingung. Dan di detik itu entah kenapa aku berhenti. Balik badan sedikit, tangan refleks ngarah ke mic. Kalau kalian mau lihat apa yang terjadi setelah ini ya subscribe dulu. Karena di momen itu aku belum turun dan semua orang masih nunggu apa yang bakal aku lakukan selanjutnya. Tanganku masih terasa panas habis ditarik tadi. Dan anehnya, di tengah semua mata yang nempel ke aku, pikiranku malah lompat ke 1 jam sebelumnya, saat semuanya masih terlihat rapi. Ballroom hotel itu waktu itu sudah hidup bahkan sebelum tamu datang. Lampu gantung besar nyala hangat, karpet tebal nggak bunyi waktu orang jalan, dan staf bolak-balik bawa tablet ngecek daftar tamu. Aku sudah di sana lebih dulu. Muter dari pintu masuk sampai ke area panggung, ngecek satu persatu. "Sound aman, Bu. Lighting standby." Aku cuma angguk sambil lihat layout meja. Semuanya sesuai. Harusnya malam itu sempurna. Karena ini bukan acara kecil. Ini gala investasi tahunan. Nama keluarga suamiku dipasang besar di backdrop. Dan semua orang tahu, malam ini jadi penentu siapa yang pegang kendali ke depan. Aku berhenti sebentar di tengah ballroom, lihat ke arah panggung. Dan jujur, aku tahu persis setiap detil di ruangan itu. Tapi di mata keluarga suamiku, aku tetap cuma orang luar. "Ara, nanti kamu duduk aja ya." Suara ibu mertua tiba-tiba muncul dari belakang. Aku nengok, dia sudah berdiri sambil rapihin dressnya. "Jangan ikut campur urusan depan, biar kami yang pegang." Kalimatnya halus, tapi nadanya jelas, bukan minta, tapi ngasih batas. Aku sempat diam setengah detik, lalu senyum. "Iya, Bu." Padahal vendor dekor, lighting, bahkan beberapa investor asing, mereka koordinasi langsung ke aku dari awal. Aku jalan pelan ke sisi panggung, pura-pura cek lagi. Di belakang, aku dengar suara sepupu suamiku, agak pelan tapi cukup jelas. "Enak ya? Tinggal numpang nama keluarga?" Ada yang ketawa kecil. Dadaku sempat sesak, tapi aku tahan. Beberapa menit kemudian, aku lihat suamiku lagi sibuk di area depan. Aku dekati, "Mas, nanti pas sesi utama?" "Nanti ya, Rah, lagi banyak tamu." Jawabnya cepat tanpa benar-benar lihat aku. Aku berhenti di situ, ngelihat dia langsung balik ke tamunya. Dan di detik itu, aku sadar satu hal. Mereka semua sibuk mempersiapkan acara ini, tanpa benar-benar tahu siapa yang sebenarnya mengendalikan semuanya malam itu. Dan dari situ, tamu mulai masuk satu persatu. Pintu ballroom kebuka terus, suara sepatu dan obrolan pelan langsung memenuhi ruangan, bikin suasana yang tadi rapi jadi hidup. Aku berdiri di dekat pintu masuk, posisi yang memang aku pilih sendiri dari awal. Bukan buat terlihat, tapi biar aku bisa lihat semuanya berjalan sesuai rencana. Beberapa tamu yang aku kenal datang lebih dulu. "Good evening, Bu Ara." Salah satu investor nyamperin aku sambil senyum. Aku balas senyum, sempat jabat tangan. "Iya Pak, silakan." Belum sempat aku ngomong, tiba-tiba ibu mertua sudah muncul di sampingku. Cepat, seolah sudah nunggu momen itu. "Oh, silakan Pak, mari saya dampingi." Katanya langsung ambil alih, bahkan tanpa lihat aku dulu. Tangannya langsung mengarah, menggiring tamu itu menjauh dariku. Aku masih berdiri di posisi yang sama. Tangan yang tadi sempat terulur, pelan-pelan aku turunin lagi. Di sekitar pintu masuk, beberapa tamu lain lihat itu. Ada yang pura-pura nggak notice, ada yang saling tukar pandang kecil. Aku geser sedikit ke samping, kasih ruang. Tapi anehnya justru terasa makin tersingkir.
Beberapa menit kemudian tamu makin ramai. Aku tetap di situ, nyambut, senyum, tapi mulai terasa beda. Ada yang awalnya mau nyapa aku, tapi begitu lihat ibu mertua di dekat situ, mereka langsung belok arah. Di belakangku suara sepupu suamiku muncul lagi. Pelan, tapi cukup dekat. Dia ngapain sih dari tadi di pintu? Kayak panitia banget. Disusul tawa kecil. Aku diam, gak nengok. Cuma tarik nafas pelan, lalu aku pilih jalan ke sisi ballroom. Di sana lampu sorot masih aku perhatiin. Lebih aman, lebih netral. Mas, nanti pas sesi utama, lampu tengah diturunin dikit ya, biar fokus ke panggung. Kataku ke teknisi, sambil nunjuk ke atas. Iya bu, yang kemarin direvisi itu kan? Aku angguk. Iya, yang itu. Belum sempat aku lanjut. Arah? Suaranya dingin, dekat. Aku nengok. Ibu mertua sudah berdiri beberapa langkah dariku. Tangannya dilipat, wajahnya tegang. Kamu nggak usah ngatur-ngatur di sini. Teknisi itu langsung mundur setengah langkah. Suasana di sekitar jadi agak hening. Ini acara keluarga. Lanjutnya, lebih pelan, tapi justru lebih menusuk. Aku sempat lihat ke sekitar. 2 tamu di dekat situ berhenti ngobrol. Ada seseorang di belakang pura-pura sibuk sama ponselnya. Aku coba jawab, tetap pelan. Ini cuma penyesuaian kecil, Bu, biar presentasinya lebih fokus. Cukup. 1 kata. Dipotong. Keras. Kali ini beberapa kepala langsung menoleh. Gak lagi pura-pura gak dengar. Aku diam. Mulutku masih setengah terbuka, tapi gak jadi lanjut. Tanganku pelan turun dari arah lampu tadi. Teknisi itu langsung menjauh tanpa suara. Dan di detik itu, aku bisa ngerasain. Suasana di sekelilingku berubah. Bukan cuma dingin, tapi mulai menekan. Dan sejak teguran itu jatuh di depan orang-orang, rasanya udara di sekitar aku berubah. Lebih berat. Kayak semua suara jadi lebih jelas, tapi nggak ada yang benar-benar ditujukan langsung. Aku mundur beberapa langkah dari sisi panggung. Nggak buru-buru, cuma cari ruang. Di meja belakang aku ambil 1 gelas air. Tanganku sedikit gemetar waktu nyentuh gelas itu, sampai bunyi kecil kena piring. Belum sempat aku minum, kenapa dia masih di sini ya? Bukannya tadi sudah dibilangin. 2 orang di meja sebelah, suaranya ditahan, tapi cukup dekat. Aku angkat gelas, minum sedikit. Airnya dingin, tapi tenggorokanku tetap kering. Di ujung mata aku lihat salah satu dari mereka masih ngelirik. Cepat, lalu pura-pura ngobrol lagi. Aku geser badan sedikit, gak mau jadi pusat pandangan. Tapi justru rasanya makin kelihatan. Aku lirik arah depan. Suamiku masih di sana, berdiri santai, ketawa kecil sama investor. Tangannya bahkan sempat nepuk bahu salah satu dari mereka. Seolah gak ada apa-apa. Aku tarik nafas, lalu jalan ke arah dia. Langkahku pelan, tapi terasa panjang. Karpet tebal itu harusnya meredam suara, tapi di kepalaku tiap langkah kedengeran. Mas? Dia nengok sebentar. Ya? Ada yang perlu disesuaiin di sesi presentasi nanti. File yang nanti aja, Ra. Potongnya cepat. Ini lagi penting. Dia bahkan gak berhenti ngomong ke tamunya. Tanganku sempat menggantung di udara, lalu pelan turun lagi. Aku berdiri 1 detik, 2 detik. Salah satu investor di depannya sempat melirik aku. Tatapannya gak nyaman, kayak dia ngerti tapi gak mau ikut campur. Aku mundur, pelan, balik lagi ke sisi ballroom. Di belakangku kursi mulai digeser, orang-orang mulai duduk. Dan di detik itu, suara MC masuk. Bapak dan Ibu, mohon perhatian. Musik berhenti. Lampu diturunin sedikit. Orang-orang langsung bergerak. Obrolan dipotong, langkah dipercepat. Aku ikut duduk. Di kursi yang bukan tempatku seharusnya. Dari panggung, nama keluarga suamiku disebut. Tepuk tangan langsung pecah. Aku lihat ke depan. Ibu mertua naik ke panggung. Langkahnya tenang, terlalu tenang. Acara ini adalah hasil kerja keras keluarga kami. Kalimat itu keluar jelas. Dan kali ini, orang-orang gak cuma tepuk tangan. Beberapa mulai nengok. Pelan, bergantian. 1, 2, lalu lebih banyak.
Aku bisa ngerasain itu. Tatapan yang tadi cuma sekilas, sekarang mulai menetap. Bukan sekedar melihat, tapi mulai menghubungkan. Aku duduk diam, nggak bergerak. Tapi di dalam, tekanannya mulai naik. Dan saat tepuk tangan itu pelan-pelan mereda, acara langsung masuk ke sesi networking singkat. Orang-orang berdiri lagi, kursi bergeser, suara obrolan mulai naik, tapi sekarang rasanya beda. Aku masih duduk sebentar, narik nafas, lalu berdiri. Belum sempat aku jalan jauh, Bu Ara. Aku nengok. Investor yang tadi di pintu masuk itu mendekat lagi. Langkahnya pelan tapi pasti. Ini semua Anda yang handle ya? Aku sempat diam setengah detik. Tatapannya langsung ke aku. Serius, gak basa-basi. Aku senyum kecil. Tim saya, Pak. Jawaban aman, seperti biasa. Dia mengangguk pelan, tapi matanya gak lepas dari aku. Detailnya terlalu rapi, katanya pelan. Biasanya yang di belakang layar itu kalimatnya menggantung, seolah dia sudah tahu jawabannya. Aku belum sempat jawab. Oh, kalau urusan teknis memang dibantu banyak pihak. Suara itu masuk cepat. Ibu mertua. Dia sudah berdiri di sampingku lagi, senyum tipis, tapi matanya langsung ke investor itu. Yang penting visi besarnya dari keluarga kami. Lanjutnya, sedikit menekankan kata kami. Aku bisa ngerasain. Suasana langsung berubah. Investor itu diam sebentar. Nengok ke aku, lalu balik lagi ke ibu mertua. I see, jawabnya singkat. Tapi ekspresinya beda, gak sepenuhnya percaya. Dan itu cukup bikin orang-orang di sekitar mulai perhatikan lagi. Di meja sebelah, 2 orang berhenti ngobrol. Salah satunya bahkan sedikit condong ke arah kami. Aku berdiri di situ, di antara mereka. Gak diakui, tapi jelas terlihat. Beberapa detik hening kecil itu justru terasa panjang. Lalu MC masuk lagi dari panggung. Bapak dan Ibu mohon kembali ke tempat, kita akan masuk ke sesi utama. Lampu mulai diredupkan berlahan. Musik berhenti total. Orang-orang langsung bergerak. Langkah cepat, kursi ditarik, suara bisik dipotong setengah. Aku ikut jalan ke arah tempat duduk. Barisan depan sudah mulai penuh. Aku arahkan langkah ke sana. Posisi yang dari awal memang aku siapkan untuk tim inti. Baru 1 langkah sebelum duduk, Ara? Aku berhenti. Sepupu suamiku berdiri di samping kursi itu. Tangannya sudah di sandaran, seolah menahan. Kursi ini untuk partner utama. Dia senyum, tapi nadanya jelas bukan bercanda. Kamu di belakang aja ya. Kalimat itu keluar lingan, seolah wajar. Tapi di sekeliling kami, orang-orang sudah duduk, dan mereka dengar. Seseorang di baris depan menoleh cepat. Yang lain pura-pura lihat ke depan tapi telinganya jelas ke sini. Aku berdiri di situ. Sebentar. Jari tanganku sempat menyentuh sandaran kursi itu. Lalu pelan aku tarik lagi. Iya, jawabku pendek. Aku mundur. Langkahku terasa lebih panjang dari biasanya. Lewat barisan demi barisan. Dan tiap aku lewat, rasanya ada yang lihat. Ada yang sengaja nggak lihat. Ada yang bisik pelan. Aku akhirnya duduk di barisan belakang. Kursinya sama, tapi rasanya beda. Dari situ panggung terlihat lebih jauh. Dan entah kenapa, jarak itu terasa sengaja dibuat. Dari kursi belakang itu, semuanya kelihatan lebih jelas, tapi juga terasa lebih jauh. Panggung terang, orang-orang depan terlihat rapi, sementara aku cuma jadi penonton di acara yang aku susun sendiri. Slide pertama muncul, logo besar di tengah. Aku langsung duduk lebih tegak. Ada yang gak pas. Mas, aku refleks tengah berdiri, tapi suaraku tertahan di tenggorokan. Slide berikutnya pindah. Angka-angka muncul. Dan di detik itu, aku tahu, ini bukan file yang aku kirim pagi tadi. Perutku langsung dingin. Aku lihat ke arah depan, suamiku fokus ke layar,
Ibu mertua berdiri di samping panggung dengan wajah yakin, seolah semuanya berjalan sempurna. Padahal datanya salah. Bukan salah kecil, salah yang bisa bikin investor ragu. Aku berdiri, nggak bisa duduk lagi. Beberapa orang di sekitar aku langsung nengok. Kursiku bunyi sedikit waktu aku dorong. Aku jalan cepat ke sisi panggung, melewati barisan kursi. Langkahku makin cepat tiap slide berganti. Di baris tengah, aku dengar bisik-bisik mulai muncul. Angkanya beda ya? Ini bukan yang dikirim kemarin. Aku sampai di dekat operator. Dia lagi fokus ke layar, tangannya di laptop. Mas, aku condong sedikit. Suaraku ditahan tapi tegas. Ganti ke file yang saya kirim pagi ini, yang revisi final. Dia nengok cepat ke aku. Ragu. Bu, ini dari tim depan. Belum selesai dia ngomong, Ara. Suara itu langsung memotong. Keras. Aku refleks nengok. Ibu mertua sudah berdiri di atas panggung, matanya langsung ke aku. Semua orang ikut nengok. Apalagi kamu? Jangan ganggu jalannya acara. Hening. Benar-benar hening. Aku berdiri di sisi panggung, setengah kena cahaya. Semua mata sekarang ke aku lagi. Aku telan ludah. Tetap maju satu langkah. Bu, datanya salah. Kalau ini diteruskan, kamu diam. Lebih keras. Lebih tajam. Beberapa tamu di barisan depan langsung kaku. Seseorang di samping panggung pelan-pelan mundur. Aku bisa lihat satu investor di depan mulai berbisik rekannya. Yang lain pegang ponsel, tapi bukan untuk main. Mereka merekam. Tanganku sempat menggenggam ujung meja kecil di samping panggung. Keras. Karena aku tahu, ini sudah bukan lagi soal teknis. Ini sudah jadi tontonan. Dan di detik itu, aku belum turun. Dan sebelum aku sempat bicara lagi, aku lihat ibu mertua turun dari panggung. Langkahnya cepat, nggak pakai senyum lagi. Sepatu heelsnya bunyi keras di lantai. Tiap langkahnya makin dekat ke aku. Suasana makin sunyi. Orang-orang nggak ada yang duduk santai lagi. Beberapa bahkan berdiri setengah, kayak nunggu sesuatu yang bakal terjadi. Kamu sengaja ya? Suaranya langsung ke aku. Rendah tapi tajam. Mau mempermalukan kami di depan semua orang? Aku langsung geleng. Cepat. Bu, justru ini supaya nggak salah di depan investor. Kalau datanya diterusin, cukup. Tangannya langsung nyamber lenganku. Keras. Aku kaget. Refleks sedikit mundur, tapi dia malah menarik lebih kuat. Beberapa tamu di barisan depan langsung berdiri penuh. Kursi bergeser. Keluar kamu, sekarang! Nadanya bukan lagi marah biasa. Ini perintah. Aku coba tahan. Bu, tolong lepas. Ini penting. Tapi dia nggak dengar. Atau nggak mau dengar. Tangannya makin kencang, menarik aku ke arah tangga panggung. Langkahku kepaksa ikut. Sepatu hakku sempat tersangkut di ujung karpet. Tubuhku condong, hampir jatuh. Suara nafas orang-orang di sekitar kedengeran. Gak ada yang berani nyela. MC di sisi panggung cuma berdiri diam, mic di tangan, tapi tidak bersuara. Operator juga kaku di tempat. Aku berusaha menahan lagi. Tanganku pegang sisi panggung. Bu, tapi dia tetap tarik. Dan dalam beberapa detik itu, aku sadar satu hal. Ini bukan lagi soal data. Ini bukan lagi soal acara. Ini sudah jadi tontonan. Aku diseret turun di depan semua orang. Dan tepat sebelum kakiku benar-benar turun dari panggung, aku berhenti. Dan di detik kakiku hampir turun dari panggung itu, aku benar-benar berhenti. Tarikan di lenganku masih ada. Kuat. Nahan. Tapi kali ini, aku nggak ikut. Aku tarik nafas pelan. Dalam. Lalu pelan-pelan, aku lepaskan tangan itu dari pergelanganku. Nggak kasar, nggak melawan. Cuma cukup buat bikin dia kehilangan pegangan. Ada jeda kecil. Aku bisa lihat matanya. Berubah. Kaget. Nggak siap. Suasana di sekitar langsung makin sunyi.
Bukan karena nggak ada suara, tapi karena semua orang nunggu. Aku putar badan, naik 1 langkah lagi ke panggung. Hak sepatuku bunyi pelan, tapi di tengah hening itu kedengeran jelas. MC di samping refleks mundur. Operator berhenti ngetik. Aku jalan ke tengah. Nggak cepat, nggak ragu juga. Tanganku ambil mic. Sedikit feedback, krek. Beberapa orang di depan langsung angkat kepala. Sebentar, Pak. Bu, suaraku keluar pelan, tapi langsung dapat ruang, karena nggak ada suara lain. Aku lihat ke arah ibu mertua sebentar. Dia berdiri di bawah panggung. Diam, tapi jelas, nahan sesuatu. Aku alihkan pandangan ke layar, lalu ke operator. Tolong tampilkan file yang saya kirim pagi ini. Operator diam. Matanya pindah ke depan, lalu ke arah ibu mertua, lalu balik lagi ke aku. Tangannya belum bergerak. Beberapa detik, sunyi, tapi terasa panjang. Aku maju setengah langkah. Yang revisi final ya? Nada suaraku tetap sama. Nggak naik, tapi kali ini lebih tegas. File atas nama PT Aruna Global. Kalimat itu jatuh dan langsung bikin gelombang kecil. Aruna Global, yang baru itu. Beberapa kepala saling nengok. Aku nggak ngomong lagi, cuma nunggu. Operator akhirnya bergerak, cepat. Layar blank sebentar. 1 detik, 2 detik, lalu logo itu muncul. Bukan logo keluarga itu. Dan di detik itu, ruangan berubah. Bukan karena suara, tapi karena semua orang sadar. Dan begitu logo itu muncul di layar, aku bisa ngerasain satu hal. Ruangan ini bukan cuma diam, tapi mulai berubah arah. Aku berdiri di tengah panggung, mic masih di tangan, lampu tepat di atas kepala. Hangat, tapi menekan. Maaf kalau ini mengganggu jalannya acara. Suaraku keluar pelan. Aku sempat lihat ke arah barisan depan. Beberapa orang sudah condong ke depan kursinya. Tapi data yang tadi ditampilkan bukan data yang sebenarnya. Nggak ada yang nyela, nggak ada yang tepuk tangan. Cuma hening. Slide berikutnya muncul. Dokumen, tampilan legal, logo yang sama. Beberapa orang langsung bergerak di kursinya. Ada yang buka ponsel, zoom ke layar, ada yang bisik cepat ke orang di sampingnya. Aku lanjut, tetap tenang. Acara ini secara legal berada di bawah PT Aruna Global. Aku jeda. Nggak lama, tapi cukup bikin semua orang nahan napas. Dan saya, pemilik mayoritasnya. Hening. Bukan hening biasa. Ini hening yang berat. Seseorang di barisan depan sampai berhenti bergerak. Tangannya masih di udara, seolah lupa mau ngapain. Aku lihat ke arah bawah panggung. Ibu mertuaku berdiri di situ. Nggak bergerak. Wajahnya berubah. Nggak ada senyum. Nggak ada kontrol. Suamiku di sampingnya juga diam. Matanya ke layar, lalu ke aku, lalu balik lagi ke layar. Aku lanjut. Termasuk seluruh kontrak investor yang hadir malam ini. Slide berganti lagi, tanda tangan, stempel resmi. Beberapa orang langsung berdiri. Ini benar, suara seorang investor terdengar dari depan. Agak tinggi, tapi bukan marah, lebih ke kaget. Aku angguk pelan, gak perlu panjang. Iya Pak. Orang itu nengok ke kanan kiri. Yang lain ikut berdiri. Bisik-bisik mulai pecah. Cepat, gak bisa ditahan. Astaga, ini berarti, jadi selama ini aku tetap berdiri di tempat yang sama. Gak bergerak, gak buru-buru. Karena aku tahu, di detik itu semua orang sudah lihat. Dan posisi di ruangan ini mulai berbalik. Dan dari detik itu, suasana ballroom benar-benar berubah arah. Bukan pelan, tapi terasa jelas. Seperti semua orang tiba-tiba sadar, mereka lagi ada di momen yang berbeda. Beberapa investor di barisan depan langsung berdiri. Kursi mereka terdorong ke belakang, bunyinya gesek pelan tapi beruntun. Ada yang maju 2 langkah, ada yang langsung buka ponsel. Ada yang cuma berdiri, tapi matanya nggak lepas dari layar. Ara,
Suara suamiku akhirnya keluar. Pelan, tapi di tengah suasana itu tetap kedengaran. Aku lihat ke dia. Dia berdiri di dekat panggung. Wajahnya berubah. Bukan marah. Lebih ke kehilangan arah. "Mas," kataku pelan, "semua sudah aku jelaskan di proposal yang kamu tanda tangani." Dia langsung diam. Matanya turun sedikit. Tangannya sempat naik ke kepala, lalu berhenti di situ. Kayak lagi nyusun ulang sesuatu di pikirannya. Di sampingnya, ibu mertua masih berdiri, nggak bergerak. Kali ini bukan karena menguasai situasi, tapi seperti kehilangan tempat. Dia maju satu langkah. "Tunggu, ini..." Tapi suaranya ketahan, karena di sisi lain, beberapa investor sudah lebih dulu mendekat ke panggung. "Kalau begitu, kami bicara langsung ke Anda saja, Ibu Ara." Nada suaranya berubah. Lebih rendah, lebih serius, dan jelas lebih menghormati. Orang-orang di belakang ikut bergerak. Posisi berubah. Lingkaran perhatian pelan-pelan pindah. Aku turun satu langkah dari panggung. Masih pegang mic. Masih tenang. "Iya, Pak. Kita bisa lanjut setelah ini." Jawabanku singkat, tapi cukup. Di belakang mereka, bisik-bisik mulai pecah lagi. Jadi dia pemiliknya. Pantes dari tadi. Berarti semua ini... Aku bisa lihat sekarang dengan jelas. Orang-orang yang tadi mengelilingi ibu mertua, satu persatu mulai menjauh. Gak frontal, tapi terasa. Ada yang geser posisi, ada yang pura-pura cari tempat. Ada yang langsung pindah fokus. Dan dalam beberapa detik, dia benar-benar sendirian. Suamiku juga gak mendekat. Dia tetap di tempatnya. Diam. Sementara aku, untuk pertama kalinya malam itu, berdiri di posisi yang semua orang cari. Dan setelah itu, acara tetap berjalan. Aneh, karena beberapa menit sebelumnya, semuanya hampir runtuh. Sekarang lampu masih sama. Musik kembali pelan. Tapi rasanya beda. Aku berdiri di area depan, bukan di tengah panggung, tapi juga bukan di pinggir lagi. Beberapa investor langsung datang, satu persatu. Gak nunggu lama. "Bu Ara, soal kontrak ini, kalau bisa kita lanjut diskusi sekarang." Nada mereka berubah. Lebih hati-hati. Lebih menghargai. Bahkan ada yang nunggu giliran. Aku jawab seperlunya. Singkat, jelas. Gak perlu menjelaskan banyak lagi. Karena mereka sudah lihat sendiri. Di sisi lain ballroom, obrolan masih jalan. Tapi arahnya beda. Bukan lagi soal keluarga itu, tapi tentang apa yang baru saja terbuka. Beberapa tamu yang tadi cuma jadi penonton, sekarang mulai berani mendekat. Ada yang sekadar angguk, ada yang senyum tipis, ada juga yang cuma lihat, tapi kali ini nggak meremehkan. Aku sempat melirik ke sudut ruangan. Ibu mertua duduk di sana. Sendiri, tangannya di pangkuan. Wajahnya datar. Bukan marah, lebih ke kosong. Gak ada lagi yang mendekat, gak ada yang minta perhatian. Semua sudah pindah. Suamiku berdiri beberapa langkah dari dia. Gak duduk, gak pergi juga. Cuma diam, seperti orang yang masih mencoba memahami, tapi sudah terlambat. Aku lihat itu sebentar. Gak lama. Cukup. Lalu aku alihkan pandangan. Karena malam itu, aku gak perlu bilang apa-apa lagi. Gak perlu membalas. Gak perlu menjelaskan. Semua sudah terjadi di depan mereka. Dan tanpa suara keras, tanpa balasan yang sama, posisi itu sudah benar-benar berbalik.